Shalom jemaat Tuhan, puji syukur kita kali ini bisa bertemu dalam program Rabu Blessing dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di momen bulan penuh sukacita buat bangsa Indonesia bisa merayakan kemerdekaan. Biarlah kami semua, khususnya jemaat Tuhan, bisa menikmati, bahkan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan banyak hal yang baik. Dan kami tahu itu semua bersinergi dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga tahu itu bagian kami menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah program ini bisa berjalan dengan baik. Dan lebih dari itu, bisa memberkati banyak orang demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menikmati program-program yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan kasih terjadi
Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Shalom. Seri Koboi kita hari ini bertema flesh yang terdapat dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nenek moyang kita dan orang tua kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak dapat dipungkiri bila keinginan diri kita pun dipengaruhi oleh dosa itu sendiri. Keinginan yang lahir dari kondisi berdosa disebut keinginan daging. Kemarin kita sudah belajar untuk mengarahkan pikiran lebih dahulu ketika berjuang mengarahkan hati ke kerajaan sorga. Hari ini kita akan belajar untuk mematikan kedagingan dan mengosongkan diri dari segala keinginan dunia yang akan menjerat hati kita. Keinginan daging mempengaruhi pikiran, emosi, nafsu, serta uang. Keinginan ini harus kita matikan karena akan membutakan hati. Bahkan dapat membuat manusia menjadi egois, serakah, dan hidup sembarangan. Mematikan daging bukan berarti kita tidak makan sama sekali. Kita tidak boleh marah, atau kita tidak boleh bekerja. Bukan seperti itu. Tapi milikilah pola makan yang sehat, seperti teratur makan, memilih bahan makanan yang alami, memiliki nilai gizi, serta porsi yang secukupnya. Dengan begitu, metabolisme tubuh kita akan seimbang, dan kita pun menjadi produktif ketika berkarya dan melakukan tanggung jawab. Bila marah pada seseorang, milikilah alasan yang jelas. Apabila orang lain salah, kita bisa minta penjelasan darinya dengan cara yang sopan tentunya. Hargailah orang lain, jangan menjatuhkan, apalagi sampai menghina. Perlakukanlah mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Apabila kita sudah bekerja untuk mendapatkan uang, lalu kita hamburkan begitu saja, tentu itu adalah hal yang salah. Kita seharusnya dapat menggunakan uang itu untuk melayani keluarga dan sesama. Semua tindakan yang kita lakukan didasarkan cinta kasih. Ketika kita sudah mematikan daging, barulah kita dapat mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya tidak lagi memiliki kepentingan pribadi. Jadi, lakukanlah semua untuk Tuhan. Apapun yang kita makan, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, segalanya hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Jadi, marilah kita mulai melakukan pola makan yang sehat dan berhematlah. Bible Marathon kita hari ini terdapat di Kejadian 45-46 dan Matius 20. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam Rabu Blessing. Pada kesempatan ini dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan melewati banyak hal dalam hidup ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami kembali dalam kebersamaan kami dalam Rabu Blessing ini untuk kami banyak belajar, mendengarkan, dan kemudian kami juga merenungkan tentang hidup kami. Dan kami percaya di kesempatan ini Tuhan akan memberkati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan akan menolong, menguatkan, dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin sharing dengan satu hal yang seringkali ini menjadi bagian yang hari-hari selalu kita alami, yaitu respon saya gitu ya.
yang namanya penderitaan itu sudah dari zaman dulu. Bahkan sejak Adam dan Hawa diciptakan, penderitaan itu memang sudah ada dan ada di sepanjang zaman. Ya, dan semua secara khusus dalam pandemi ini semua penderitaan dialami sama, semua mirip, berdampak pada ekonomi, kemudian pendidikan terganggu, sosial terganggu, ya, kemudian sistem gereja berubah, bahkan banyak yang mengatakan maintenance gereja jadi semakin berat, begitu ya. Perusahaan-perusahaan besar juga mengalami dampak bagaimana mereka harus memikirkan bagaimana membayar karyawan, bahkan men-standby-kan, merumahkan, ya, mempesangonkan dan lain sebagainya. Di sisi lain ada juga yang mengatakan cari jodoh semakin sulit karena terbatas, nggak bisa kemana-mana, ya. Kemudian karena suami istri selalu bersama-sama, ketegangan bertambah, perceraian bertambah. Nah, semua itu pasti akan memberikan satu respon untuk semua yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, semua itu pada akhirnya akan dampak sebuah respon dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita semua membuka di dalam Mazmur 131, Mazmur 131, ya, atau nomor 131 di ayat 1 dan selanjutnya. Kalau kita melihat judul daripada perikop Mazmur ini adalah menyerah kepada Tuhan, dan ini merupakan nyanyian ziarah daripada Daud. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur 120 sampai Mazmur 134 itu semua adalah bicara tentang nyanyian ziarah. Tapi dalam kesempatan ini kita akan fokus pada Mazmur nomor 131. Nah, mungkin saya perlu menjelaskan dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat slide-nya. Apa sih yang namanya nyanyian ziarah itu? Jadi nyanyian ziarah itu ini adalah nyanyian yang biasa dinyanyikan orang Israel ketika mereka mendaki bukit. Ya, ketika mereka mendaki bukit, waktu mereka ingin beribadah ke Yerusalem. Nah, perjalanan mereka ini kan ada mendaki bukit, ada turun lembah. Nah, sambil mereka menuju ke Yerusalem mendaki bukit yang terjal, mereka menyanyikan, ya, mereka menyanyikan Mazmur 131 ini. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ya, Mazmur ini juga dinyanyikan, ya, orang-orang Lewi, pelayan-pelayan di dalam bait Allah. Kita juga bisa melihat ini slide-nya, ya. Di dalam bait Allah pada waktu mereka mau ada di bait Allah dan masuk di bait Allah itu ada 15 tangga. Pada waktu mereka menaiki 15 tangga itu, nah mereka sambil menyanyikan nyanyian ziarah ini, ya. Jadi itu sedikit cerita untuk kita tahu tentang apa yang menjadi pengalaman mereka pada waktu itu. Nah, nyanyian ziarah ini ditulis oleh Daud. Kondisi Daud waktu menulis nyanyian ziarah ini, dia belum menjadi seorang raja. Dia belum menjadi seorang raja, tetapi meskipun dia belum menjadi seorang raja, dia sudah terkenal. Kenapa dia terkenal? Karena dia mengalahkan Goliat, ya, dia mengalahkan Goliat. Jadi pada waktu itu orang mengenal dia sebagai pahlawan superhero yang terkenal. Bahkan keluarganya yang beberapa waktu lalu meremehkan dia, sekarang malah bangga kepada Daud dan justru menggantungkan harapan kepada Daud. Tetapi Bapak Ibu dan semua teman yang dikasihi Tuhan, ternyata situasi berubah. Kenamaannya kemudian berubah. Pada waktu rakyat memuji Daud, dia lebih hebat daripada Saul karena memenangkan berlaksa-laksa, sementara Raja Saul cuma memenangkan beribu-ribu. Ini ternyata menjadi masalah yang berdampak bagi Daud. Pujian orang dengan kenamaan Daud memenangkan berlaksa-laksa membuat akhirnya Saul itu iri hati, marah, bahkan ketakutan, bahkan ingin mengejar Daud, bahkan yang lebih ekstrim dia ingin membunuh Daud. Dia ingin Daud mati karena dia merasa Daud ingin mengkudetanya, Daud ingin mengambil posisinya. Jadi dalam kondisi itu Daud sebenarnya sedang naik daun, itu istilahnya sekarang, ya. Dia dipuji-puji orang, tapi karena dia mendapatkan intimidasi dan ancaman, ya, dari Raja Saul, dia harus segera lari. Jadi pada waktu dalam pelariannya itu untuk menghindari Saul, dia tidak membawa apa-apa, nggak membawa baju, nggak membawa makanan, apalagi senjata. Sehingga
pahlawan dengan reputasi berlaksa-laksa ini, ya, pahlawan dengan reputasi berlaksa ini tiba-tiba menjadi apa? Menjadi tiba-tiba pahlawan yang kelaparan, pahlawan yang minta makanan, ya. Menjadi pahlawan yang tanpa senjata dan tanpa prajurit. Daud kehilangan rasa aman, dia yang biasanya bawa pedang, sekarang dia nggak bawa pedang lagi, Bapak Ibu. Bahkan di awal-awal pelariannya nggak ada satupun pengikutnya, ya. Meski pada akhirnya ada beberapa ratus juga pengikutnya, tetapi pengikutnya itu pun tidak seimbang dengan pasukan Saul, ya. Secara hitungan pasti pengikut Raja Daud, pengikut Daud pasti akan kalah. Nah, ini yang saya ingin kita sharing bersama. Secara psikologi, ya. Secara psikologi sebenarnya dia tertekan. Ya, Daud tertekan. Kenapa? Pertama, dia difitnah sebagai pemberontak yang mau merebut tahta Saul. Padahal sedikit pun di hati Daud tidak ingin merebut tahta daripada Saul. Jadi ini tentu merupakan suatu intimidasi, kesedihan, yang mungkin hancur hati juga Daud. Kemudian yang lain, psikologi yang lain adalah dia juga cemas mikirin keluarganya yang ditinggalkan begitu aja, ya. Karena keluarganya pun akhirnya dianggap sebagai antek-antek daripada Daud dan keluarganya pun terancam. Jadi hari itu Daud seorang pahlawan yang dalam pelarian, pahlawan yang lari-lari, pahlawan yang kehilangan kemapanan, pahlawan yang kehilangan kenyamanan. Nah, bagi saya dan saudara hari ini yang terus bergumul, masih bergumul, atau bahkan mengalami banyak hal sehingga kita kehilangan rasa aman, kehilangan kemapanan, kehilangan kemampuan, broken, ya. Bahkan buat kita yang berduka, buat kita yang bersedih, ya saudaraku, ini saya mengajak kita semua merenungkan hal ini. Secara khusus buat keluargaku yang mengalami kedukaan seperti keluarga besar Enos Batu Kamban, ya. Biarkan ini juga boleh menjadi renungan buat kita semua, bahkan termasuk buat saya yang sampai hari ini terus bergumul dengan banyak hal penderitaan, ya. Nah, di dalam Mazmur 131 ayat 1 ini dikatakan, nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi itu tadi background yang saya ceritakan tentang Daud, bagaimana dia di dalam Mazmur ini dia gumankan. Ketika dia mengalami pelarian, penderitaan, merasa tidak terima. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu, dia berseru. Dia jujur Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Dia nggak ngerti sebenarnya ya, kenapa dia harus mengalami ini. Dia sudah memenangkan Israel dari Goliat. Orang memuji dia, bukan dia minta dipuji. Orang memuji dia, tapi akibat pujian itu akhirnya ingin dibunuh oleh Saul. Nah, jadi Daud merasa tidak bersalah dalam hal ini, tapi dia harus menanggung penderitaan ini. Nah, di dalam kesulitan ini kita belajar di sini, lihat ya. Ketika saya dan saudara, Bapak Ibu, teman-teman semua harus menanggung sesuatu yang sebenarnya itu bukan tanggungan Bapak Ibu. Ataupun kita sedang menanggung sesuatu yang memang itu tanggungan kita. Dalam kesulitan ini kita belajar, Daud datang kepada Tuhan dengan otentik. Kurang lebih 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini saya lebih banyak sharing tentang bagaimana menjadi diri sendiri. Ya. Nah, dalam kesempatan ini lewat Mazmur ini kita belajar melihat bagaimana Daud datang kepada Tuhan dalam segala pergumulan, kesedihannya, rasa tidak aman, rasa tidak terimanya. Dia datang dengan keotentikan dirinya, dengan perasaan yang dia tidak tutupi, dengan segala curahan hati yang dia nggak perlu tutupi, dia jujur apa adanya. Dia terbuka dan dia berkata, ya
Ini aku Tuhan. Lihat aku dalam ketidakberdayaanku, ya. Lihat aku dalam ketidakberdayaanku. Jadi nyanyian ziarah ini saudaraku membawa kita untuk merenungkan siapa diri kita dan siapa itu Tuhan. Ketika hidup Daud menjadi sulit, ya. Ketika hidup Daud menjadi sulit, ini yang dia lakukan ternyata. Nah, pada waktu kehidupan manusia atau saya dan saudara Bapak Ibu semua mengalami kesulitan. Biasanya ada sih orang yang kuat, yang sehat, yang kuat fisiknya, sehat jiwanya dapat menghadapi kesulitan itu. Tetapi ada juga banyak dari kita menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kesulitan pergumulan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dengan apa? Dengan mempertahankan diri dengan ini dia, mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Ya, jadi ada orang menghadapi kesulitan dengan cara yang sehat karena dia kuat. Dia hadapin aja gitu, dia nggak pikir gengsi, malu dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang menghadapi kesulitannya, saudaraku, dengan mekanisme pertahanan yang dalam tanda kutip sudah nggak sehat lagi gitu. Dia mencoba defile, apa itu? Menghadapi realita tapi tetap mencoba mengatakan oh enggak, aku baik-baik aja begitu ya. Bahkan mungkin dengan mengatakan perkataan iman, oh semua baik-baik aja, aku nggak masalah, aku baik-baik aja, aku pasti sehat, aku pasti sembuh. Ya di depan orang kita kelihatan baik, ketawa, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal sebenarnya kita lagi hancur-hancuran di dalamnya. Ya, atau mungkin kita sedang mempertahankan apa yang ada di dalam kita, perasaan kita yang sebenarnya dengan rasionalisasi. Dengan apa? Dengan berkata, oh ya memang ini sudah takdirku gitu ya. Ya memang wajar aku terima karena memang aku orang berdosa, aku orang jahat. Ada yang demikian. Ada juga sebagian orang yang apa? Memendam semua perasaannya. Dan mereka tidak mau menghadapinya sehingga pada akhirnya ekspresinya mereka jadi orang yang cemas, tidur susah, takut, gelisah ya. Sampai-sampai ada orang yang mati rasa, bahagia enggak, sedih juga enggak karena sudah mati rasa. Tapi kita belajar ya melihat bagaimana Daud itu datang dengan segala perasaan, dengan terbuka, dengan otentik, saya memakai kata bahasa, dengan sangat otentik dia datang sama Tuhan. Jadi saudara garis bawahi ini datang sama Tuhan ya, bukan datang sama manusia. Datang sama Tuhan dengan segala keotentikannya. Nah kemudian ayat 2 dikatakan begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Jadi kalimat ini seolah-olah dia sudah tenang. Tapi coba kita lihat ayat selanjutnya, kata selanjutnya, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Jadi kalau kita baca ayat 2 ini, kesannya sepertinya seolah-olah Daud sudah selesai. Daud tenang-tenang aja, Daud, oh ya Tuhan aku sudah selesai, aku mengalami ini tapi it's fine, aku baik-baik saja. Seolah-olah seperti itu ya, bahwa Daud bisa mengatasi masalahnya dan dia baik-baik saja. Ya, karena dia mengatakan demikian. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya, cara dia menenangkan hatinya itu ternyata dijelaskan di kata-kata selanjutnya. Cara dia menenangkan hatinya dijelaskan oleh ayat selanjutnya bahwa seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kalau khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak ya, atau mungkin kita semua pernah melihat bagaimana anak yang disapi atau lepas susu dari ibunya, biasanya menyusu gitu ya. Jadi anak 1 sampai 18 bulan itu kan masa oral. Masa oral itu artinya begini, anak-anak bayi itu mulai mengenal apa-apa itu lewat mulut. Jadi dia mengenali sesuatu itu lewat mulut ya, makanya apa-apa mau dimasukkan ke mulut ya, apa aja yang dipegang, sendal kah, apa aja mau dimasukkan ke mulut. Nah jadi itu proses pertama bagi seorang anak ya, bahkan dalam proses menyusu kan begitu ya, dia menyusu kepada ibunya ya, lewat nen mamanya ya, atau juga lewat botol susu mungkin kalau ibunya tidak punya ASI mungkin lewat botol susu. Nah, pada waktu seorang anak menyusu dengan ibunya itu membuat suatu keterikatan yang luar biasa dengan ibunya. Dalam proses menyusu itu dia merasakan kedekatan dan dekapan dengan ibunya.
Ya, pada waktu dia sedih, dia nyusu, dia nangis, dia nyusu, langsung cari susu mamanya, dia lapar cari susu mamanya, diganggu orang langsung untuk menenangkan dia nangis pasti mamanya langsung kasih tetek gitu ya, kasih nennya, langsung anak itu diam walaupun nggak lagi lapar, lagi nangis begitu langsung dikasih susu, anak itu diam. Nah, konteks inilah yang sedang diberitahu dan dijelaskan oleh Daud. Nah, kalau orang Indonesia biasanya anak-anak disapi itu 2 tahun. Kalau anak saya nggak sampai 2 tahun karena saya ada sedikit bermasalah ya dengan payudara saya sehingga anak-anak saya tidak sampai 6 bulan, hanya beberapa bulan dan setelah itu pakai dot. Tetapi meskipun dipakein susu pada waktu saya menyusui badan atau saya menyusui kasih botol, saya selalu mendekap mereka. Nah, ya jadi walaupun itu pakai susu botol saya coba untuk mendekap mereka. Nah, orang Yahudi itu biasanya lepas susu atau disapi anaknya itu 3 tahun, jadi lebih lama sebenarnya dari kebanyakan orang Indonesia. Bahkan mungkin anak ibu ada yang sudah sampai 5 tahun masih belum disapi gitu ya. Nah, coba ibu-ibu dan kita semua bisa mengingat gitu ya. Pada waktu anak-anak itu lepas susu, itu mereka nangis, mereka nggak terima. Kadang-kadang mamanya harus kasih yang pahit-pahit di sekitar payudara supaya dia nggak mau nyusu lagi. Walaupun anak kita udah latih pakai sendok ya atau juga pakai gelas, tapi pada waktu proses disapi itu mereka nangis-nangis, teriak-teriak ya, pokoknya nangis sampai suaranya habis. Seperti itu ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena sumber nyamannya diambil. Dia kan nyaman tuh dengan disusui, nangis disusui, digangguin, nangis disusui. Lapar disusui jadi tenang, semua jadi tenang begitu ya. Nah, pada waktu dia disapi biasanya anak-anak itu bilang mama jahat ya, mama jahat. Nah, sampai suaranya serak habis. Tapi dia tetap di dalam pelukan mamanya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya punya pengalaman begitu ya. Satu hari anak saya masih kecil gitu ya, minta sesuatu yang saya tidak memang kasih, saya tidak mau kasih. Wah, dia pikir mamanya mau kasih. Pertama dia peluk-peluk mamanya ya, mulai gombal-gombal mamanya, tapi karena saya tidak pernah kasih, akhirnya dia menangis. Dia nangis sambil pegang saya, dia nangis sambil peluk saya sampai dia pukul-pukul badan saya, mama jahat, mama jahat. Ya, mulai dari mama baik sampai mama jahat. Ya, tapi saya tetap tidak kasih sampai dia serak nangis, Nah, waktu dia nangis serak ya, waktu dia serak nangis itu saya diam aja lalu dia peluk saya. Saya bilang biar kamu peluk, mama tetap tidak mau kasih. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka katakan enggak biar mama enggak kasih, aku cuma mau peluk mama. Aku cuma mau peluk mama, walaupun mama enggak kasih, aku cuma mau peluk mama. Kenapa? Karena dia nyaman dipeluk. Nah, saudaraku, manusia itu punya macam-macam emosi. Ya, mungkin secara psikologi ada 8 yang kemudian 8 ini berkembang jadi berbagai macam hal yang bisa ditangkap dengan aksi, pikiran, dan perasaan yang bisa kita tangkap ya. Tapi ada 8 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, marah itu adalah bentuk emosi. Marah itu bisa amarah, bisa kesal, bisa tersinggung, bahkan yang paling tajam adalah meningkat kepada permusuhan. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk emosi yang kedua ada namanya kesedihan. Mengasihani diri ya, sedih itu bisa mengasihani diri, bahkan bisa sampai putus asa, Nah, itu juga bentuk emosi. Kemudian yang ketiga, ketakutan, itu juga bentuk emosi, ketakutan. Ketakutan itu apa saja? Orang mulai gugup, gelisah, ketakutan, merasa diteror. Nah, itu adalah emosi ketakutan. Kemudian yang keempat, kenikmatan. Kenikmatan itu juga ternyata adalah bagian dari emosi Bapak Ibu ya. Apa itu? Kegembiraan, kelegaan, kepuasan, ya, sensasi, euforia. Itu semua adalah bagian dari emosi kenikmatan. Kemudian yang kelima ini, bentuk emosi yang kelima, cinta. Apa aja itu kalau cinta? Penerimaan, kepercayaan, pengabdian, ya, kemudian juga pemujaan, ya, pengagungan, itu merupakan ekspresi emosi cinta. Kemudian ada lagi yang keenam yaitu kejutan. Kejutan itu apa? Kaget, takjub, heran bisa juga begitu. Itu juga bentuk emosi. Kemudian yang ketujuh, jijik, ya. Dan bisa dinyatakan dengan apa? Penghinaan. Cemooh, itu bentuk emosi waktu kita menghina, mencemooh seseorang itu adalah emosi.
kita enggan, kita tidak suka, kita jijik, itu juga ternyata adalah bentuk emosi. Kemudian yang 8, yang terakhir, rasa malu. Malu itu adalah juga bentuk emosi. Apa itu malu? Bisa ekspresinya rasa bersalah, penyesalan, ya, kemudian mungkin malu, kecewa, penghinaan. Nah, 8 bentuk emosi ini nanti kemudian berkembang dengan berbagai macam hal yang bisa kita tangkap dengan mata kita, dengan perasaan kita. Berkembang dengan segala macam ekspresi tergantung siapa orangnya, begitu ya. Tapi 8 macam emosi ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Rasa emosi negatif dengan rasa emosi positif. Hanya saja pada waktu manusia dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam ketidaknyamanan, dalam penderitaan, kebanyakan dia berusaha menunjukkan emosi positif, bukan emosi negatif. Kenapa? Yaitu tadi, nggak berani otentik, tidak berani otentik. Tapi kita lihat Daud di sini ya. Ternyata dia tidak serta-merta setelah dia mengalami itu semua, dia datang sama Tuhan. Dia tidak serta-merta ada di titik atas, dapat menerima dengan lega semua yang dia alami. Ternyata enggak begitu Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Justru di dalam kegalauannya dia datang sama Tuhan dengan otentik. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa? Dia tidak menerima, dia tidak terima ketidakadilan yang sedang dialami oleh Daud. Bahkan di dalam Mazmur yang lain ya, Daud berkata, kenapa Tuhan kau lupakan aku? Daud mengatakan gitu, jujur dia berani sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kamu lupakan aku? Gitu ya. Kenapa juga kamu tinggalkan aku? Dia mengatakan itu saudaraku dengan apa yang ada di hatinya. Tanpa merasa takut Tuhan marah, tanpa merasa takut Tuhan tersinggung. Tuhan kenapa kau lupakan aku? Sambil meneteskan air mata. Ya. Bahkan dengan kepala tertunduk ya, dalam Mazmur pertama saudara bisa melihat bagaimana kepalanya tertunduk. Jadi dalam kemarahan, dalam ketidakterimaannya, bahkan dalam ketidakpengertiannya Daud bertanya kepada Tuhan dengan segala perasaannya, nanya. Nah dia bertanya tapi tetap ada di dalam dekapan Tuhan. Pada waktu dia mengutarakan ketidakterimaannya, ketidakmengertiannya, rasa tidak adil yang dia terima, kenapa Tuhan? Tapi dia menyatakan itu di dalam dekapan Tuhan. Seperti contoh tadi anak yang disapi, walaupun dia nggak dapat susu lagi, susu ibunya lagi, tapi dia tetap ingin didekap oleh mamanya. Jadi kita belajar saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa emosi yang jujur itu adalah otentik yang sangat penting. Sekali lagi, emosi yang jujur itu adalah otentik yang sangat penting. Mengabaikan emosi ya, mengabaikan emosi sebenarnya kita sedang mengabaikan kenyataan diri kita. Mengabaikan emosi kita ya, sebenarnya kita sedang mengabaikan apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Jadi ketika kita membawa emosi kita dengan jujur kepada Tuhan, itu justru membawa kita pada satu kenyataan kita dapat ketemu dengan Tuhan. Karena ini otentik kita ya. Tapi mengabaikan emosi kita ya, itu justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan melalui diri kita dan keberadaan kita ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biasanya apalagi orang yang berpikir dia sudah sangat rohani, dia sudah lama, dia pelayan Tuhan. Kadang-kadang dia nggak berani otentik dalam emosi karena merasa takut dibilang tidak rohani. Ya, jadi lewat pengalaman Daud ini sebenarnya kita belajar menjadi otentik bahkan dalam emosi kita. Ya, ini kan kita hadapkan sama Tuhan gitu ya. Jadi semestinya memang kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Bahkan dengan kerentanan yang paling ekstrim sekaligus apa adanya. Ya. Dan saya ingin mengatakan Tuhan mampu, Tuhan sanggup dan Tuhan bisa banget menghadapi otentik emosi saudara apa adanya. Bahkan otentik emosimu yang radikal sekalipun Tuhan sanggup menghadapinya. Kalau saudara emosi sama saya mungkin bisa aja saya nggak sanggup menghadapi. Saudara emosi sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua mungkin bisa aja ya. Mereka nggak bisa menghadapi. Tapi ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, otentik saudara itu justru yang ingin dilihat oleh Tuhan. Ya, termasuk emosi yang radikal. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada
seorang penulis ya, penulis bukunya namanya Grace Away ya. Nah, dalam satu buku itu dia cerita bahwa dia dalam satu ketika, dalam waktu yang sama dia kehilangan ibunya, dia kehilangan istrinya, dia juga kehilangan anaknya perempuan. Dalam seketika dia kehilangan wanita-wanitanya yang dia cintai. Karena kecelakaan seketika. Nah, di dalam kehilangan itu dia merasa tidak berdaya, dia merasa kecewa ya. Tetapi kemudian dia memilih untuk belajar sesuatu dari tragedi yang dia alami itu. Ya, dia berkata begini, ini kalimat yang sungguh membekas ya di hati saya. Dia berkata begini, aku tidak melangkah menuju matahari mencari hal-hal yang positif. Tetapi aku melangkah ke timur, ya, melangkah ke timur ke arah kegelapan. Tapi di dalam kegelapan aku tidak berhenti. Ya, aku tidak berhenti mengasihani diriku. Tapi dalam kegelapan aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Memeluk dan memegang Tuhan di dalam kegelapan. Dan berdamai dengan Tuhan. Jadi dia nggak memaksakan harus melihat terang. Tapi dalam kegelapan itu dia bilang aku nggak mau mengasihani diriku. Aku pegang Tuhan walaupun aku lagi gelap. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari saudaraku, kita memang kadang mengalami ini emosi negatif, sedang kita alami, ya. Bahwa itu sama Tuhan. Saudara boleh kok katakan, Tuhan aku marah, Tuhan aku sedih, aku kecewa, aku nggak tahan Tuhan, sampai berapa lama lagi aku harus dibeginikan. Ini bukan salahku, tapi kenapa aku harus menanggung? Ya. Saya mengalami saudaraku hal-hal seperti ini dan saya melakukan ini karena saya belajar dari Daud. Saya belajar untuk menjadi orang yang otentik termasuk dalam emosi saya. Waktu saya menghadapi sesuatu ya kadang saya berpikir dan merasa ini bukan salah saya ya. Yang saya lakukan adalah benar. Kadang juga saya mungkin sedang dalam perasaan kenapa saya harus menerima ini. Saya tidak pantas menerima hal seperti ini. Saya nangis saudaraku. Kalau zaman-zaman dulu sebelum saya mendengarkan merenungkan firman Tuhan lebih dalam, lebih matang saudaraku. Wah bawaan saya ngamuk, bawaan saya bisa emosi kepada orang. Dan itu menjadi masalah. Apa saja yang dimulai dengan rasa marah pasti berakhir dengan rasa malu. Percayalah Anda pasti akan mengalami. Kalau nggak percaya coba aja. Nah karena saya melihat itu nggak baik, lalu saya merenungkan firman Tuhan, saya ketemu, oh iya Tuhan nggak marah otentik emosi saya. Tapi saya harus bawa sama Tuhan, bukan bawa sama orang gitu. Nah ini yang sedang kita belajar, bawa sama Tuhan bukan bawa sama orang gitu ya. Nah waktu saya bawa sama Tuhan ketika saya merasa tidak terima, saya marah, saya kecewa. Saya mulai belajar ngomong sama Tuhan, saya berlutut di kamar saya ya. Kadang juga saya berlutut ini di altar ini, kadang di tangga-tangga ini. Kadang juga kalau saudara masuk di dalam gereja itu di salib itu ada di bawah. Kadang saya nangis di situ, entah di tengah malam, hampir ke subuh atau di siang-siang begitu ya. Saya kadang nangis bahkan juga di kamar saya. Kalau mungkin di lantai kamar saya itu bisa ngomong pasti dia sudah cerita itu udah berapa liter air mata saya tercurah bahkan di tepi tempat tidur di sudut kamar saya. Saya nangis saudaraku karena ada hal-hal yang saya alami bergolak dalam emosi saya tapi saya nggak bisa tumpahkan sama orang, saya tumpahkan sama Tuhan dan saya bilang Tuhan saya nggak terima ini. Tolong peluk saya. Kenapa saya dibeginikan? Tuhan peluk Efrat, Tuhan peluk Efrat, Tuhan tolong peluk saya sekarang, Tuhan tolong peluk saya sekarang. Peluk saya, ampuni perasaan saya ini. Tuhan ampuni juga dia. Kalau saya tahu dia bersalah, Tuhan ampuni dia, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong peluk saya, peluk saya. Saya ngomong itu saudaraku berulang-ulang, saya nggak tahu lah berapa kali atau berapa ratus kali saya ngomong. Sampai akhirnya saya capek sendiri. Saya capek ngomong Tuhan peluk Efrat. Tolong saya peluk Efrat hari ini, peluk Efrat subuh ini. Sampai saya lelah. Nah pada waktu saya lelah, saya pelan-pelan capek fisik saya tapi di dalam saya mulai lega. Mulai lega dan pada waktu saya lega saya punya perspektif yang mulai berbeda. Pengalaman saya, persoalan saya ternyata belum selesai. Masih gelap, tapi sudah dengan hati yang beda saya menghadapinya. Saya sudah lega dan saya punya perspektif yang beda. Saya tidak marah. Bahkan saya tetap ingin menjaga hubungan kepada siapa saja yang membuat hati saya terluka. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Saya belajar banyak dari Raja Daud tentang hal-hal seperti ini ya. Yang saya ingin katakan begini, ayo kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua ini mengalami emosi negatif karena hal-hal yang saudara hadapi. Izinkan emosi itu dinyatakan tanpa disensor. Izinkan emosi Bapak Ibu itu, teman-teman semua, saudara-saudara ya, nyatakan kepada Tuhan tanpa harus Bapak Ibu sensor. Anda jangan takut Anda nggak dibilang rohani dan kurang ajar sama Tuhan, tidak. Izinkan itu, saudara otentik sama Tuhan tanpa disensor. Bawa itu dalam dekapan Tuhan perasaanmu dan tetaplah tinggal dalam dekapan Tuhan. Bawa itu pada Tuhan dan tetaplah tinggal di situ. Bahkan sampai fisikmu lemah, sampai kau nggak bisa ngomong lagi. Bawa itu dan tetap dalam dekapan Tuhan dan tetap tinggal di sana. Sampai satu titik saya percaya, saya yakin sekali. Karena saya sudah membuktikannya. Ya. Saudara akan melihat hal yang sama tetap di dalam gelap, tapi dengan perspektif dan cara pandang yang berbeda. Nah, kemudian Daud berkata demikian, aku tidak tinggi hati. Arti tidak tinggi hati di sini sebenarnya bukan aku tidak menghina orang, bukan. Aku menjelekkan orang, bukan. Tapi dia sedang berkata dalam arti kata begini, arti tinggi hati di sini adalah bahwa dia melepaskan kontrol dirinya pada Tuhan. Dia enggak jaim, dia melepaskan kontrol dirinya kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia bukan melepaskan kontrol dirinya kepada orang, tapi dia melepaskan kontrol dirinya kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia datang sama Tuhan dengan tidak malu. Dan mungkin kalimatnya kalau sekarang dia mungkin berkata, Tuhan peluk aku. Nah, aku gak terima. Tuhan peluk aku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat saya dan saudara disapi dalam pergumulan kita. Kadang Tuhan menyapi kita, saudaraku, dalam pergumulan. Itu bukan berarti Tuhan membuang kita. Lalu rasa aman kita kepada Tuhan diambil. Terkadang kalau Tuhan lihat kita dewasa, mulai dewasa seharusnya Tuhan akan memberlakukan ini. Kita mulai disapi gitu ya. Tapi waktu Tuhan sapi kita, di dalam kita mengalami pergumulan, Tuhan bukan membuang kita, bukan. Kita bukan sedang dipisah dari intinya yaitu Tuhan, tidak. Kita tidak dipisahkan dari Tuhan dan kasih-Nya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sedang mengalami kasih Tuhan dan kita sedang menyerahkan semua otentik kita kepada Tuhan. Sampai satu titik kita bisa menerima situasi kita, ya. Sampai kita bisa menerima situasi kita, oh aku begini. Nah, ketika kita menerima situasi kita inilah kita mulai masuk pada titik kita berharap sama Tuhan. Selama saudara tidak bisa menerima otentik saudara, menerima kenyataan diri saudara, saudara sulit ketemu sama Tuhan. Kenapa? Karena kita main silat terus gitu ya. Tapi pada waktu kita mulai disapi dan kita mulai menerima otentik diri kita, situasi diri kita, titik itulah yang membawa kita mulai berharap pada Tuhan. Kita mulai mempercayakan hidup kita, perasaan hati kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Daud di ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ya. Ketika kontrol diri kita mulai lepaskan kepada Tuhan. Dan ini loh Tuhan, kalau sama orang udah gak terkontrol, orang juga sudah gak bisa menghadapi saya. Orang sudah gak bisa, orang muyak ngadapin saya. Bahkan mungkin orang kepengen saya mati. Ini Tuhan kenyataannya, aku pun gak tahu kenapa begini, aku datang sama Tuhan, ini otentikku Tuhan, Tuhan tolong aku, peluk aku. Saudaraku, pada waktu kita mulai belajar melepaskan itu kepada Tuhan, saya yakin saudara mulai akan belajar melihat, memandang kebaikan Tuhan. Ya. Di dalam hidup ini banyak hal yang gak bisa pasti kita pegang, gak bisa. Pasti sehat, belum tentu. Beberapa waktu yang lalu teman pendeta sehat-sehat, tiba-tiba udah meninggal karena corona.
Nggak ada yang bisa bilang pasti. Yang kelihatannya sehat, bugar, olahraga melulu, meninggal. Yang tua sakit-sakitan, masih hidup malah sampai sekarang. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita taruh sama Tuhan, kesadaran yang kita, otentik kita adalah bahwa kita ini limit gitu ya. Kita punya limit. Yang unlimited itu cuma Tuhan. Nah di dalam limit ini saudaraku, kita membawa dan berseru kepada Tuhan. Waktu kita mulai berseru nih ya, waktu kita mulai berseru kepada Tuhan, ya, seperti contoh tadi anak saya ya, kita minta sesuatu sama Tuhan, kita kan berharap semua yang ideal, yang baik, yang sehat, yang kuat, yang cukup, yang rohani, etc. ya segala macam. Tapi ternyata ada banyak hal yang kita minta sama Tuhan, Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang enggak. Tapi kita tetap apa? Tetap mendekap Tuhan gitu ya. Walaupun kita tidak menerima apa yang kita mau, atau walaupun kita tidak terima kenyataan ini, kita datang, kita tetap dekap Tuhan. Nah pada saat titik itu saudaraku, pada saat saya dan saudara berserah kepada Tuhan, maka di situ mulai akan terbuka cara Tuhan, ya, cara Tuhan yang di luar cara kita, cara Tuhan yang di luar program kita, cara Tuhan yang di luar rancangan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya, timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi kita pada waktu kita merangkul, memeluk Tuhan dengan segala keotentikan kita. Ya. Daud ingin dengan dirinya, dengan tangannya dia bisa menjaga keluarganya. Dia kan sedih banget ini harus lari, gak bisa jaga keluarganya. Daud ingin sekali bisa jaga ideal, bisa jaga keluarganya. Tapi gak bisa karena dia harus nomaden dalam pelarian. Kalau dia paksa bawa keluarganya malah justru membahayakan keluarganya. Jadi apa yang terjadi? Daud menitipkan keluarganya kepada raja di Moab. Dia menitipkan keluarganya. Jadi di sini kita belajar ya, Daud belajar menerima kekurangannya gitu. Bahwa kekurangannya ini ternyata dijawab dengan orang lain. Nah, saudara mesti sadar banget, saudara gak bisa handle semua sendiri. Percayalah, Anda babak belur. Kalau Anda mau handle sendiri semua pergumulan hidup. Lewat apa yang nyanyian ziarah Daud ini kita belajar. Kita belajar ini loh, lega, belajar berbesar jiwa. Ada hal-hal yang gak bisa kita lakukan, kita serahkan itu sama orang lain untuk mengerjakannya. Karena memang gak bisa kita yang kerjakan lagi gitu. Kita belajar Daud mau menerima peran yang tidak signifikan ini. Dia mau menjadi bapak rumah tangga, kepala keluarga yang tidak ideal. Akhirnya dalam pelarian ini untuk keamanan keluarganya dia titipkan keluarganya. Daud membuka diri untuk orang lain menolong dirinya. Itu intinya. Daud membuka diri untuk orang lain. Daud tidak berkata, oh enggak apa-apa, semua baik-baik saja, saya percaya pasti Tuhan menolong. Enggak, dia otentik aja. Aku enggak bisa cover keluargaku. Dan dia membuka diri untuk raja Moab menolong keluarganya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini kan pola seperti ini kan kadang sulit kan, apalagi kalau kita berego tinggi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita pengen semuanya bisa kita selesaikan sendiri, kita atur semua sendiri, kita selesaikan sendiri, padahal nggak selesai-selesai juga, malah keteteran sana sini. Ya. Ternyata kita nggak bisa, tapi kita juga nggak mau mengizinkan orang lain menolong kita, begitu. Kita tidak mengizinkan orang lain memberikan pikiran yang baik gitu ya, dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami. Nah, kisah Daud ini membuka pikiran saya, saudaraku. Ya, dan saya juga bisa membuka pikiran saudara bahwa dalam hidup ini ada momen, ada fase di mana kita harus berani belajar. Menerima otentik kita bahwa kita nggak sanggup cover semuanya dalam hidup ini. Dan kita harus membuka diri kita untuk menerima pertolongan. Membuka diri kita untuk orang lain melayani diri kita, bukan berarti kita jadi bos, tapi mengizinkan orang lain bisa melayani kita, ya, bahkan melayani keluarga kita dengan segala kekurangan kita. Siapa saja, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena ada waktunya Tuhan membuka momen itu buat orang lain dalam diri kita. Ada waktunya Tuhan menolong persoalan kita lewat orang lain, bukan lewat diri kita, bukan kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan ini yang namanya otentik.
Berani menerima situasi diri bahwa sebenarnya Anda semua tidak sanggup menyelesaikan sendiri. Ya, saya beri contoh diri saya otentik. Ada beberapa hal yang saya rasa aku sudah nggak bisa aku nggak bisa dengan pikiranku sendiri gitu ya, dengan emosi, dengan apapun, dengan berbagai macam cara saya dan suami nggak bisa. Akhirnya apa? Saya mengizinkan orang lain untuk membantu saya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengizinkan orang lain untuk mensupport saya, mendampingi saya. Saya pergi kepada beberapa orang untuk konseling. Kalau saya mau pakai terus ini pendeta, saya taruh terus di pangkat saya, malu. Masa pendeta nggak bisa cover, rohaniawan nggak bisa cover. Masa pendeta anaknya kok begitu, masa keluarganya kok begitu, contohnya seperti itu. Enggak, saya mencoba menerima otentik diri saya. Saya agak kelabakan Tuhan di sini, beramburan yang di sini Tuhan. Di bagian ini aku amburadul, nggak bisa. Dan saya mengerti belajar lewat firman Tuhan. Saya harus terima otentik saya. Sibuk menjaga image itu nggak menyelesaikan masalah. Saya buka diri saya. Untuk orang-orang yang saya anggap mampu, bisa mendampingi, menolong, menjadi tempat bertukar pikiran untuk hal-hal yang di luar kemampuan saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk hal apa saja ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita mulai berani membuka diri kita, otentik kita dibawa, otentik kita di hadapan Tuhan, kita akan mulai kok melihat kebaikan Tuhan. Mungkin persoalannya belum selesai Bapak Ibu, tapi kita kuat. Kuat. Kita tetap kuat menjalaninya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini saudara belum bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Kalau pada saat ini saudara belum bisa melihat jalan keluar di tengah-tengah pergumulan, masih gelap terus ini, nggak tahu sampai berapa episode ke depan. Ya, saudara silakan datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku nggak bisa. Aku kepengen Tuhan, tapi aku nggak bisa. Ini kan persoalan kita tahu, tapi kita nggak bisa. Tuhan aku tahu tapi aku nggak bisa. Atau Tuhan aku tahu tapi aku nggak mau. Tuhan sebenarnya aku bisa tetapi aku nggak mau, hatiku nggak mau. Aku nggak bisa terima otentikku. Hati kita masih keras. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau bisa juga kasus yang lain, kadang kita berserah sama Tuhan tapi kadang kita labil, jangan nanti apa kata orang. Nah itu kita labil saudaraku. Jadi kalau saudara punya di 3 hal problem ini, saudara kepengen tapi saudara kepengen melakukan sesuatu tapi ternyata saudara nggak bisa ya. Atau saudara bisa tapi saudara tidak mau, atau kadang-kadang mau kadang-kadang enggak, itu persoalan kita ya. Nah, saya ajak saudara, apapun emosi saudara yang saudara alami hari ini, emosi positifkah yang sedang otentik atau emosi negatifkah yang sedang otentik ya. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tetap diam dalam dekapan Tuhan, tetap ada di sana. Selelah apapun, bahkan sampai lelah bagaimanapun, tetap berada dalam dekapan Tuhan. Sampai pincang seperti Yakub dalam dekapan Tuhan. Sampai waktunya tiba. Sampai waktunya tiba, Tuhan akan bekerja dan memberikan perspektif Tuhan dalam pikiran saya dan saudara. Di mana kita mulai rela menjadi tidak berdaya. Ketika saudara mulai otentik, berani dipandang tidak berdaya. Masalahnya kan kita ini seringkali sudah gak berdaya tapi kita takut dianggap tidak berdaya, kan begitu. Itu persoalan kita. Makanya itu juga yang membuat kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada waktu kita mulai otentik, kita mulai berani melihat keadaan kita yang tidak berdaya, dan juga kita berjiwa besar kalau dipandang memang kita tidak berdaya, emang lagi gak berdaya begitu ya, oleh sekeliling kita. Dan di situ saudara akan mulai dapat merasakan cintanya Tuhan.
dalam hidup saudara. Ada pesan buat kita semua ini ya, yang bisa kita pikirkan bersama sebelum saya mengakhiri Rabu Blessing ini. Bagi yang bukan Kristen, saudara bisa melakukan ini. Berdoalah dan katakan, Tuhan Yesus, utuslah orang menemani saya dalam pencarian saya untuk menemukan Tuhan. Saudara bisa berdoa. Saudara boleh katakan ini, silakan catat ini, katakan. Tuhan Yesus, utuslah orang yang bisa menemani saya dalam pencarian saya untuk ketemu dengan Tuhan. Ada orang yang menemani saya, membuat saya mengerti saat Tuhan menemukan saya, Tuhan menemui saya. Ada orang yang memberitahu bahwa Tuhan sedang menemui saya. Berdoalah demikian kepada Tuhan Yesus. Saudara di agama apapun, berdoalah demikian. Ya, karena apa saudaraku? Saudara minta itu kepada Tuhan. Orang yang mau diam dengan saudara, mendengarkan saudara ketika saudara butuh didengarkan. Katakan, Tuhan, aku butuh orang yang mau mendengarkan aku, yang diam mendengarkan aku, dan aku juga diam waktu mendengarkan dia. Tuhan kirimkan aku orang yang mau mendengarkan aku, tapi aku juga mau mendengarkan dia. Tuhan kirimkan orang yang mau percaya kepadaku, tapi aku juga percaya kepadanya. Kita nggak bisa otentik kalau kita nggak percaya, ya. Tuhan kirimkan orang yang tulus padaku, yang aku juga tulus kepadanya. Nah, bagi Bapak Ibu dan semua teman-teman, ya, kita yang Kristen, bagi jemaat Gereja Bethel Tabernakel, keluarga besar kita semua. Saya mengajak saudara begini yang pertama, ayo mari kita belajar gitu ya. Apakah Anda baru kenal Tuhan, baru berkarir, atau saudara sudah ada di fase tengah, di fase tinggi yang orang lihatnya ke atas, atau orang lihat saudara ke bawah, terserahlah ya. Yang manapun yang saudara anggap posisi saudara. Ayo belajar otentik. Apa itu? Belajar beri ruang pada orang lain, ya. Beri ruang pada orang lain untuk bisa juga menolong saudara. Untuk bisa melayani saudara. Izinkan orang lain juga melakukan hal yang baik bagi saudara dan bagi saya. Tanpa harus berpikir gimana nanti balasnya, enggak begitu. Izinkan orang lain berbuat baik kepada saudara dan saya mengizinkan orang lain berbuat baik kepada saya tanpa saya harus memikirkan saya harus balas kayak apa gitu, enggak. Izinkan orang lain menolong kita karena berbuat baik kepada kita karena memang itu kosong dalam hidup kita. Otentik kita memang itu keberadaan kita. Izinkan orang lain. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya mengajak kita semua, teman-teman jemaat Tuhan, belajar hadir bagi orang lain. Belajarlah hadir bagi sesama kita. Persekutuan kita di Gereja Bethel Tabernakel ini, saudaraku, di Gunung Sari, di Kelurahan Mekarsari ini memberikan ruang sebesar-besarnya buat saya dan saudara, bahkan semua pelayan untuk otentik. Untuk tidak usah ragu, apalagi takut untuk dieliminasi karena kerapuhan Anda. Tidak. Karena kita semua rapuh. Kalau hari ini saudara kuat, kita ini sama-sama ngemis dari Tuhan, ngemis anugerah Tuhan. Nah ternyata pada waktu saudara sudah mendapatkan anugerah, saudara mendapatkan kue, saudara cerita sama orang lain, aku sama kayak kamu, lapar dan ngemis, aku dapat kebenaran. Ayo, kamu pergi ke sana. Ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang baik. Dia akan kasih kue yang sama seperti yang dia kasih kepada saya. Kita ini semua saudaraku pengemis anugerah dari Tuhan. Hanya bedanya mungkin saudara duluan dapat roti dari yang lain. Nah saudara mesti cerita di sana loh. Ada orang yang namanya Tuhan Yesus, ada pribadi yang bisa menjadi sahabat kita semua. Jadi persekutuan kita ini membuka ruang buat kita menjadi otentik tanpa harus takut. Tanpa harus dikeluarkan dari grup, dikeluarkan dari WA dan dieliminasi. Kecuali saudara sendiri yang pengen pergi, ya apa boleh buat saudaraku ya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi buat kita semua yang sedang terluka, yang tertolak, yang diabaikan, ya, ayo, jangan sekedar kita meratapi diri dan nasib, tapi ayo kita bersama hadir untuk teman-teman kita
Kita berjalan bersama-sama dalam kegelapan yang kita alami, dalam kerapuan yang kita alami. Berjalan bersama-sama dalam kegelapan tapi bersama-sama dalam dekapan Tuhan. Bagi teman-teman semua atau bagi jemaat Tuhan, ketika Anda mengalami itu, Anda boleh kontak saya, kita bisa ngobrol, saya dengarkan saudara dan saudara dengarkan saya. Atau saudara bisa kontak salah satu pembela sidang di gereja ini, ya saudara boleh cari tahu di gereja siapa saja pembela sidang, saudara bisa ngobrol sama mereka. Saudara berdoa, saya yakin ketika saudara ketemu namanya, saudara save dengan dia, itu berarti yang Tuhan pilih untuk bisa mendengarkan saudara. Atau saudara bisa ngobrol dengan pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin kelompok yang ada di dalam persekutuan gereja kita ini. Atau dengan teman-teman yang saudara lihat, ya, walaupun mungkin dia bukan pendeta, dia bukan pembela sidang, tapi kalau dia bisa mendengarkan hatimu, dan kemudian saling mendoakan, bukankah di situ kita mengalami kesembuhan? Tuhan gak bilang kamu sembuh karena ketemu pendeta, bukan. Saling mengaku, saling mendoakan, kamu sembuh. Jadi kita membuka ruang sebesar-besarnya untuk seperti itu. Cobalah ajak bicara. Cobalah ajak bicara tanpa merasa bahwa saudara nanti akan dihina, akan disingkirkan, akan dianggap tidak baik. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Persekutuan kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk kita menjadi otentik diri kita. Karena kita semua rapuh. Tapi kita bergandeng tangan, saling menguatkan ketika kita berjalan dalam kegelapan. Ya, tapi kita memegang tangan Tuhan yang perkasa. Kita semua manusia bisa nangis, saya pun bisa nangis, sering nangis juga malah. Kita bisa sepi, kita bisa sedih, ya. Kita bisa gak tahan terhadap hidup ini. Ayo kita izinkan orang lain menolong kita. Ayo kita hadir buat hidup orang lain yang mengalami hal-hal itu. Ya, jangan berpikir bahwa saya hanya jemaat. Ya saya pokoknya kehadiran di gereja dalam persekutuan. Tapi saudara mesti tahu bahwa saudara semua penting bagi orang lain dan orang lain saudara butuhkan. Saudara semua penting bagi saya. Saudara saya perlukan dalam hidup ini. Karena kita satu keluarga, bahkan buat teman-teman semua. Anda adalah orang yang penting bagi saya. Terbukti kadang saya mencari Anda untuk konsultasi, ngobrol dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada ruang dalam diri saya yang gak bisa saya yang penuhi. Tuhan yang memenuhi lewat kehidupan orang lain. Dan saya belajar banyak. Dan justru saya banyak belajar tentang bagaimana mengasihi Tuhan lewat banyak orang. Bahkan lewat orang-orang sederhana yang bukan pendeta malah. Kesederhanaan, kesetiaan. Ya, seperti beberapa hari yang lalu ada seorang bapak yang meninggal ini. Kebetulan namanya Pak Luther Tulak ini. Bapak dari Bapak Enos Batu Kamban. Saya mengenal beliau dari kecil gitu ya. Apa yang terkesan dalam pikiran saya? Terkesan orang yang setia sama Tuhan. Ya saudaraku, orang yang friendly, orang yang selalu menyapa orang lain, selalu membuat tertawa. Kalau dia sharing sama saya, ada banyak sebenarnya pergumulannya, ada banyak juga rasa aku sebenarnya mau begini, tapi sama keluarga nggak boleh begini. Tapi dia mengatakan itu dia cerita otentiknya, tapi dia tetap dengan apa ya? Tetap dengan tidak semangat, tidak menjadi lesu, tidak menjadi down, tidak. Tapi dia tetap eksis dalam dekapan Tuhan, begitu ya. Tetap eksis dalam dekapan Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi saya juga jujur ya, belajar banyak dari banyak orang-orang yang sederhana, begitu ya. Kesetiaan orang-orang yang sederhana. Bahkan ada banyak saya belajar tentang kerohanian dari orang-orang sederhana, bahkan orang-orang yang jarang maju ke depan sini. Lebih daripada para teolog-teolog di mana saya belajar bukunya. Saya belajar kekristenan tentang itu semua, saudaraku. Jadi diri saudara itu penting buat orang lain. Catat itu baik-baik, diri saudara penting buat orang lain. Jadi
izinkan diri saudara hadir buat orang lain dan izinkan juga orang lain hadir buat hidup saudara. Itulah it's me, it's you. Itulah the real kita, itulah otentik kita. Puji Tuhan, demikianlah sharing kita dalam Rabu Blessing ini. Kita akan berdoa dan setelah kita berdoa, saya akan menyanyikan pujian ini dan biarkan pujian ini boleh menjadi kekuatan kita bersama, mengingatkan kita kembali bersama untuk tetap semangat. Kalau hari ini Anda sedang mengalami emosi negatif, emosi positif, bawa itu sama Tuhan tanpa perlu disensor. Anda sedih, ngomong aja sama Tuhan. Anda gak terima, ngomong sama Tuhan, gak usah disensor. Nangis sama Tuhan, bilang Tuhan peluk saya. Sampai jasmanimu capek, tapi rohmu dikuatkan. Ya, termasuk buat keluarga besar Enos Batu Kamban, biarkan pujian ini juga bisa memberkati dan menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, ini otentik kami, it's me. Kami datang sama Tuhan, kami tidak malu karena kami berasal dari Tuhan dan Engkau yang menciptakan kami. Dan kami tahu ketika kami ada dalam dekapan Tuhan, sekalipun banyak hal yang kami mau dan Tuhan tidak suka apa yang kami mau, dan kami lelah mengejar pencarian kami, tapi kami ingin lelah dalam dekapan Tuhan. Kami serahkan hati kami, pikiran kami, otentik kami kepada Tuhan. Tuhan peluk kami. Sampai kami bisa menemukan debaran hati Tuhan yang mengubah perspektif pikiran kami. Untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, semua Tuhan memberkati, menguatkan kami. Sekali lagi buat semua yang sedang bersedih, yang sedang berduka, Tuhan memberkati kami semua, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Yesus kehidupanku. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Yesus kehidupanku. Berharaplah kepada Yesus, sebab aku bersyukur kepada-Nya, penolongku dan
kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Yesus kehidupanku. Berharaplah kepada Yesus, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Yesus, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian rangkaian program Rabu Blessing hari ini. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan oleh tim multimedia semuanya boleh memberkati jemaat semua, dan kami mohon dukungan dari semua jemaat untuk mengirimkan konten-konten berupa video yang bermanfaat, baik itu dari segi rohani maupun dari hal-hal kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih buat tim multimedia yang sudah bekerja keras di balik semuanya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rabu Blessing dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Shalom.